semangat. Baik, kita hari ini mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coding. Pernah nggak dengar kata coding itu apa? Enggak, oke. Kita akan belajar tentang coding, apa itu coding, kemudian cara berpikirnya, ya, ada berpikir komputasional. Nanti akan kamu pelajari hari ini. Jadi ikuti terus pelajarannya dengan semangat. Namun sebelumnya, Bu ini mau tanya, ada yang tidak datang hari ini hadir semua? Oke, alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke, Maulana, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salana. Ayo. Sekali lagi. A, B, D. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Ayo nabrak. Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali. Nah, anak ibu, kita coba lihat di papan. Ada apa ya? Coba baca. Apa bacaannya? Coding dan AI, kemudian berpikir komputasional. Kira-kira tadi, ada yang tahu apa itu coding? Tahu, komputer, ada yang bilang komputer, apa lagi? Handphone, kata Askia, laptop, komputer lah semua jadinya ya. Nah, coding itu banyak, jadi bukan hanya komputer saja. Hari ini kita akan belajar apa itu coding, kemudian cara berpikir komputasional, itu apa. Oke, sudah siap kita mau belajar itu? Oke, siap. Anak ibu main HP semua ya? Main kan? Ya, udah jago-jago ya. Nah, anak ibu, jadi sekarang ini semakin canggih. Ya, teknologi semakin canggih, kalian sudah hafal terus. Kemudian sudah sangat paham tentang yang namanya gadget. Ya, main FF. Siapa sih suka main FF? Mobile Legends. Wah, jago ya. Ada yang masih main masak-masakan? Udah nggak zaman, Bu, ya kan? Jadi zaman ini semakin canggih. Oleh karena itu, Bapak pemerintahan kita memberikan instruksi kepada pendidikan untuk mengajarkan coding. Coding itu apa, Bu? Supaya anak-anak ibu bisa memanfaatkan internet ataupun dunia digital dengan baik. Jangan asal-asalan, harus ada etika, ya. Apalagi main di sosmed, nggak boleh sembarangan. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Coba, Jaki, tanya Mama, main FF, tahu nggak Mama? Enggak, anak-anaknya. Jadi kalian tuh udah lebih paham, lebih pandai daripada orang tua, termasuk ibu ya. Karena asik loh. Coding itu tidak harus serta-merta itu tentang komputer saja, tidak. Dalam kehidupan kita, cara berpikir komputasional itu udah sering kita laksanakan. Contoh ada masalah, Dika mau bikin nasi goreng, tapi nggak tahu caranya gimana. Nengok di YouTube, katanya. Oke, bagus ya, tepuk tangan dulu untuk Nada. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Itu, pinter dia memanfaatkan teknologi. Tengok YouTube, Bu, katanya bagus. Nah, ini contoh soal bagaimana kamu berpikir secara komputasional, berpikir komputasional. Nah, apa soalnya? Jadi ada 3 anak rombongan, ya, mereka menaiki bus, ya kan? Tujuan mereka berbeda. Ada yang mau ke restoran, ada yang mau kemana itu? Ke hotel, dan ada yang ke museum. Nah, tempat tasnya bus ini, tempat penyimpanan bus ini cuma satu. Oh, jadi ditumpuk-tumpuk lah di dalam itu. Kira-kira sopirnya itu untuk menyusun tas-tas orang-orang yang mau pergi tadi, pertama kali nyampe nanti kemana? Kemudian ke museum, ke hotel. Dan yang terakhir? Museum. Kira-kira kalau orang yang terakhir nyampe, tasnya itu letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Oke, pertanyaannya. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Kalau dimasukkan terakhir, berarti dia letaknya di atas atau di bawah? Atas kan? Berarti anak yang mana? Anak yang ingin pergi ke museum, yang ingin pergi ke restoran, atau yang ingin pergi ke hotel? Kemana? Anak yang ingin pergi ke restoran. Pengenalan computational thinking. Pikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Pikir komputasional itu intinya berpikir secara sistematis dan logis. Apa tadi sistematis? Sesuai dengan urutannya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Apa tadi sistematis? Oke, logis? Logis masuk di akal. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Tadi udah dijelaskan kan? Ada yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan keempat, algoritma. Nah, itu dia. Gambar apa? Nasi goreng. Siapa yang suka nasi goreng? Suka. Cara berpikir dekomposisinya gimana? Nah, kita pecahkan masalahnya jadi kecil-kecil. Berarti harus dibuat. Oh, ini alat dan alatnya. Oh, ini bahannya. Ini bumbunya. Nah, sekarang tinggal masaknya gimana? Jadi sudah ada alatnya, bahan, kemudian baru kita eksekusi, kita lakukan. Jadi dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi kecil-kecil agar bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, yang kedua, pengenalan pola. Tadi kan sudah memasak nasi goreng. Kira-kira kalau masak mie goreng sama nggak kira-kira caranya? Sama kan, alat bahannya juga sama, bedanya sedikit kan. Kalau tadi nasi, yang ini bahannya mie. Numis-numisnya sama nggak? Sama kan, di atas kompor juga nggak? Sama. Nah, itu pola. Kita menemukan kesamaan. Oh, tadi kan cara membuat nasi goreng kayak gini. Ah, aku tahu lah buat mie goreng. Bisa nggak kira-kira? Nah, bisa ya? Ya kan, bisa kan? Karena udah tahu, oh bumbunya kan hampir sama. Bedanya cuma bahannya aja. Yang tadi itu nasi, yang ini mie. Nah, itu kesamaan pola. Paham ya? Udah 2. Yang ketiga apa, Bu? Abstraksi. Coba baca dulu apa itu abstraksi. Memfokuskan. Iya. Jadi nah, kalau abstraksi itu kita itu memikirkan yang penting. Yang nggak penting nggak usah diuruskan. Contohnya sepeda. Yang pentingnya apa? Mengayuh, jaga keseimbangan. Itu aja yang penting kan. Kalau usah kamu pikirkan kayak mana cara buat besinya, kayak mana bannya kok bisa jalan, kayak mana nih bannya dibuatnya dari apa. Nggak usah. Penting nggak itu? Nggak usah dipikir. Cara yang penting apa? Adalah bagaimana cara mengayuh sepeda supaya tidak jatuh. Algoritma. Nah, ini yang keempat. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan ketiga, abstraksi. Keempat, kan ada 4 tadi. 4, algoritma. Dia berurutan. Nah, sistematis kan? Berurutan. Siapa nih? Nih, gambar siapa? Ragil lagi nyuci baju sama mamanya. Gimana cara mencuci baju? Bisa nggak dihidupkannya aja itu? Hidupkannya mesinnya ada langsung. Bisa nggak? Enggak. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, algoritma namanya. Berurutan, runtut. Nah, jadi dari dekomposisi, apalagi pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ingat 4 ini. Nanti Bu ini tanya. Kalau dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil agar mudah diselesaikan. Kalau pengenalan pola, menyamakan dengan mencari kesamaan tadi kan. Kalau abstraksi, mengambil hal-hal yang penting, yang nggak penting buang aja. Yang keempat, algoritma. Bagaimana? Sesuai dengan tahap-tahapannya. Jadi kalau ada step-step langkah-langkahnya, oh itu algoritma sesuai dengan langkah-langkah gitu. Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Sel. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha sel. Oke, lanjut. Tentang pulau Indonesia. Ada yang tahu pulau Indonesia apa aja? Coba sebutkan. Pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Oke, kasih dulu tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Gitu dong.
lagi bumbu dapur yang serakan, ya kan? Apalagi sampah. Nah, ada 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tengok. Kalau piring, gelas kotor, kita apain? Cuci. Kita pilih itu, tuh kita masukkan ke cuci piring. Tujuannya apa? Nah, melatih kemampuan apa yang pertama? Nah, kita harus bisa berpikir logis, secara logika atau akal. Ya, harus bisa berpikir logis dalam memecahkan masalah. Kemudian membantu meningkatkan kreativitas ya, jadi anak-anak ibu bisa lebih pintar nanti dalam menyelesaikan masalah. Nggak bingung. Makanya harus dilatih berpikir secara komputasional. Nah, kesimpulannya apa tadi berpikir komputasional? Oke, tepuk tangan untuk Nada. Laki-laki. Oke, tepuk tangan untuk Sakti. Bentar ya. Nah, ada 4 pilarnya. Apa saja, Nak? Ayo. Dekomposisi. Pengenalan pola. Oke, kalau dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah besar menjadi pengenalan pola, mencari kesamaan abstraksi, mengambil hal yang penting, kemudian algoritma secara berurutan. Oke, nah dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun dapat kita selesaikan. Coba Bu Yuni tanya sekali lagi, kita mau merefleksi. Merefleksi apa, Bu? Refleksi itu bagaimana perasaan kamu ketika belajar ini? Coba. Apa tadi? Tenang, apa lagi? Bahagia. Bagaimana perasaannya? Ceria. Happy. Nah, seru nggak belajarnya? Pengen lagi belajar seperti ini? Oke, kata kunci apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ada dekomposisi, oke, abstraksi, dan oke, udah paham ya? Udah bisa ya? Bahwasanya berpikir komputasional kita harus berpikir secara sistematis, berurutan, dan logis. Harus masuk akal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Terima. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.